Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita di hari ini? Tentu torang semua merasakan berkat yang luar biasa di hari ini, karena torang terus dipelihara, disertai oleh Tuhan sampai saat ini. Karena itu mari bersama kita mengagungkan namanya dan kita mengangkat pujian berikut. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Maha Pengasih, Maha Baik dalam kehidupan kami. Kami menikmati hari pemberian-Mu di saat ini dengan sehat dan kuat dan selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini hendaklah kami mau untuk dituntun lagi dengan firman-Mu. Maka dari itu Tuhan berkati, Tuhan kuduskanlah kami agar kami benar-benar dapat memahami akan setiap kebenaran firman-Mu, dan itulah juga yang akan menjadi bekal kehidupan kami. Bukan hanya menjadi pembaca, pendengar, tetapi juga akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam segala keberadaan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, di saat ini berfirman-Lah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Tema perenungan kita adalah orang percaya akan memperoleh kehidupan, bukan kebinasaan. Saudara-saudara, hidup ini penuh dengan pilihan. Tapi dari semua pilihan itu, ada satu pilihan yang menentukan nasib kekal manusia. Percaya kepada Yesus Kristus atau menolak Yesus Kristus. Renungan hari ini mengangkat satu kebenaran penting. Orang percaya akan memperoleh kehidupan, bukan kebinasaan. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, Rasul Paulus menyampaikan dua hal besar
yang akan terjadi pada saat kedatangannya kembali. Rasul Paulus tidak berbicara dengan bahasa yang lembut di sini, melainkan dengan tegas dan jelas. Ia menggambarkan dengan serius bahwa akan ada penghakiman terakhir, dan mereka yang hidup tanpa mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus akan mengalami kebinasaan kekal. Kebinasaan ini bukan hanya penderitaan fisik, tetapi lebih daripada itu, keterpisahan abadi dari hadirat Tuhan. Tidak ada kasih, tidak ada terang, tidak ada damai, hanyalah kehampaan dan penderitaan yang tak berakhir. Hal ini menjadi peringatan serius bagi dunia yang hari ini banyak menolak Injil dan memilih hidup dalam pemberontakan terhadap kebenaran. Namun, firman Tuhan tidak berhenti di situ. Ada kabar sukacita bagi orang percaya. Ketika Kristus datang kembali, Ia akan dimuliakan di tengah orang-orang kudusnya, yaitu mereka yang telah disucikan oleh darah-Nya dan yang hidup dalam iman dan ketaatan. Tidak hanya itu, semua orang percaya akan mengagumi Dia, bukan karena paksaan, tetapi karena pengenalan yang penuh atas siapa Yesus itu sesungguhnya, penebus Raja, Tuhan atas segala sesuatu. Mereka yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan, bebas dari segala penderitaan, air mata, dan maut. Mereka akan hidup dalam hadirat-Nya yang penuh kemuliaan untuk selama-lamanya. Maka dari itu, saudara-saudara, firman hari ini membawa kita kepada satu kebenaran mendasar, bahwa keselamatan bukan hal yang bisa dianggap remeh atau ditunda-tunda. Kita semua akan menghadapi kekekalan dalam kehidupan bersama Tuhan atau dalam kebinasaan jauh dari Tuhan. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan tetapi iman sejati selalu menghasilkan ketaatan, hidup yang berubah, dan kesetiaan kepada Injil. Pertanyaannya adalah, di manakah posisi kita hari ini? Mari saudara-saudara, kita jangan menjadi acuh terhadap kasih karunia Tuhan. Waktu Tuhan masih ada sekarang. Hari ini adalah hari anugerah, hari kesempatan untuk bertobat dan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Maka dari itu, kita hidup dalam iman yang teguh, taat kepada Injil, dan terus setia menantikan kedatangan Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan kekal bersamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu ketika kami telah diingatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang terus membawa kami untuk selalu hidup dalam Tuhan dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, dengan hari pemberian Tuhan, maka bermohonlah kami ketika kami akan melaksanakan setiap tanggung jawab kami di hari ini, lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat studi kami bermohon campur tangan Tuhan dengan kekuatan, kemampuan, dengan hikmat, agar kiranya menuntun kami semua, pribadi dan keluarga kami masing-masing, dalam segenap kerja usaha yang akan kami kerjakan. Maka kami yakin ada berkat-berkat terindah yang akan Tuhan siapkan dan sediakan untuk kami nikmati. Maka kami juga terus bermohon bagi juga kehidupan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, yang dalam beban hidup, yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga yang akan menolong kehidupan mereka, sehingga mereka terus dimampukan dan terus menikmati kekuatan, bahkan terlebih berkat kesembuhan yang akan Tuhan anugerahkan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Maka inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dan kami pun akan membawa doa seperti yang Kau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.